Kita awali informasi yang pertama di Lintas Banua malam ini. Pemirsa, Bawaslu Provinsi Kalsel menggelar rapat koordinasi penyelesaian sengketa proses pemilu tahun 2024 yang berkeadilan untuk menyamakan persepsi terhadap isu dan potensi sengketa yang akan terjadi. Sehubungan dengan potensi pemilu pada tahapan penetapan daftar calon tetap anggota DPD, DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten, Kota pemilu tahun 2024 yang akan diumumkan pada tanggal 4 November 2023 mendatang. Bawaslu Provinsi Kalsel menilai perlu dilakukan penyamaan persepsi terhadap beberapa isu dan potensi sengketa yang akan terjadi. Untuk memfasilitasi kebutuhan tersebut, Bawaslu Kalsel menggelar rapat koordinasi penyelesaian sengketa proses pemilu tahun 2024 yang diikuti oleh perwakilan partai politik dari provinsi serta seluruh kabupaten kota dan jajaran KPU dan Bawaslu Kabupaten Kota se-Kalimantan Selatan. Kegiatan ini menghadirkan narasumber antara lain pakar hukum tata negara dan guru besar Fakultas Hukum ULM Hadin Muhjad dan dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia Wirdianingsih. Salah satu poin penting yang mengemuka pada rakor ini adalah menyoroti keterwakilan perempuan pada pemilu mendatang. Sengketa ini harus kita lihat kasus per kasus, tidak mau mengakomodir atau memang tidak memiliki yang tadi disampaikan oleh KPU di sini bahwa ada kendala, bahwa mencari keterwakilan perempuan ini memang tidak mudah. Jadi memang ini yang kita sebut sengketa, harus diselesaikan. Nah, penyelesaian sengketa ini kan dianggap adalah mencari solusi yang terbaik ya. Jadi kemudian kategori prinsipnya adalah peraturan KPU itu harus diubah dan ditegakkan sesuai dengan putusan Mahkamah Agung. Tapi kalau dalam prosesnya kemudian ada kendala, ketidakterpenuhan itu karena memang ketidakmampuan ada itu bukan ketidakinginan, kan berbeda, maka ini juga harus dicermati. Karena semangatnya adalah sesungguhnya jangan sampai peraturan KPU ini justru malah melemahkan semangat keterwakilan perempuan, itu saja. Jadi gini, untuk ketetapan itu kita masih menunggu ya, belum ketetapan itu nanti di tanggal 3, kita tunggu hasilnya. Untuk sementara kita masih mengikuti semua yang diarahkan oleh pimpinan KPU RI, bahwa kita mengacu pada PKPU dan juga memedomani putusan MA. Seperti yang tadi saya sampaikan bahwa kalau seandainya partai politik ini kan yang terjadi, kami sudah melakukan koordinasi dengan partai politik juga alhamdulillah di Kalsel berjuanglah untuk mencari perempuan yang bisa menjadi bisa memenuhi keterwakilan 30% perempuan. Nah itu pian-pian lah perempuan-perempuan bisa bergabung. Jadi kan agak susah juga partai politik mencari 30% kalau tidak banyak perempuan yang mau. Kami juga menunggu petunjuk dari pusat terkait dengan hal ini, mengingat putusan Mahkamah Agung itu sudah dibacakan dan tindak lanjutnya itu seperti apa kan gitu. Karena apakah tidak serta-merta langsung bisa dilaksanakan, harus menunggu perubahan PKPU atau seperti apa, itu yang perlu ada keseragaman secara nasional. Dalam Undang-Undang Pemilu setidaknya ada 3 jenis penegakan hukum pemilu, yakni pelanggaran pemilu seperti pelanggaran kode etik, pelanggaran penyelenggara pemilu, pelanggaran administratif, dan pelanggaran tindak pidana pemilu. Berikutnya sengketa proses pemilu dan terakhir perselisihan hasil pemilu. Ahmad Ramadhani, Banjar TV.